Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau memberikan tips cara mengelola gaji THR. Mudah-mudahan vlog emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. THR adalah tunjangan hari raya. Nah, biasanya THR itu diterima ketika kita sudah bulan Ramadan ya, yaitu diterimanya itu 2 minggu sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, supaya kehidupan kita setelah lebaran itu tidak bokek, tidak berantakan keuangannya, maka ada baiknya kita mengelola THR dari sekarang ya. Jadi kita bisa mengelola atau membudgeting dulu untuk apa-apa gitu ya, supaya lebih terarah aja nantinya ketika kita sudah menerima THR-nya. Untuk besarannya, THR itu biasanya diterima 1 bulan gaji. Nah, kalau di daerah Jabodetabek, 1 bulan gaji itu kurang lebihnya itu 4.500.000 rupiah. Untuk cara mengelolanya, yang pertama, catatlah kebutuhan-kebutuhan kita selama lebaran. Nah, kan soalnya kebutuhan orang itu kan beda-beda ya. Ada yang pulang kampung, atau ada yang tidak perlu pulang kampung, atau ada yang harus kirim-kirim orang tua ya, biasanya kan kalau adatnya gitu ya. Kalau kayak emak sendiri gini, yang muda itu kayak munjung ke yang lebih tua kayak gitu. Pokoknya ditulis aja apa-apa kebutuhan-kebutuhan selama lebaran. Nah, yang paling penting nih, kalau menurut emak ya, kita harus memisahkan THR itu menjadi 2, 75% kita gunakan, yang 25% itu untuk kita simpan. Nah, disimpan di sini untuk apa? Untuk kehidupan kita setelah lebaran, supaya kita ada pegangan, atau kita jangan sampai ya lebaran habis itu pulang setelah kembali ke kota kita nggak ada uang sama sekali, seperti itu. Jadi emak pisahkan seperti ini, 75% dan 25%. Nah, yang 25%-nya ini untuk jaga-jaga. Nah, seumpama dapatnya THR itu 4.500.000, artinya yang kita pakai hanyalah 3.375.000 saja. Sedangkan yang 1.125.000 itu adalah untuk pegangan, untuk jaga-jaga setelah kita kembali lagi ke rantau, atau setelah lebaran. Ini sangat-sangat penting banget, harus diketahui oleh bunda-bunda semua, supaya bunda-bunda tidak terjebak pada momen lebaran yang kita harusnya senang-senang kayak gitu, habis lebarannya kita bokek kayak gitu. Nah, ini kuncinya kita bisa menyimpan yang 25%-nya ini tetap di ATM, atau disimpan di tempat yang kira-kira aman seperti itu. Nah, kira-kira kalau setelah lebaran bisa kita manfaatkan kembali insya Allah. Jadi momen lebaran tidak hanya kita pulang kampung, lalu kita di kampung kan otomatis ya pastinya karena kita kangen sama keluarga-keluarga, kita kesana kesini, terus jangan sampai kehidupan setelah lebaran tidak kita perhitungkan juga. Jadi kita juga harus menyisihkan sedikit untuk setelah lebaran. Nah, ini akan emak beri contoh kebutuhan-kebutuhan selama lebaran. Nah, di sini emak bagi 2, yaitu yang pulang kampung dan tidak pulang kampung. Karena kebutuhan mereka kan beda-beda ya. Jadi emak pisahkan. Nah, untuk yang pulang kampung, yang pastinya dibutuhkan itu ongkos pulang dan pergi. Nah, ini penting banget ya, ongkos pulang dan perginya.
di mana di situ harus bayar BBM, harus bayar tol juga dan lain-lain, atau makanan selama di jalannya itu juga harus dipikirkan. Yang tidak kalah pentingnya ketika kita pulang kampung yaitu memberi orang tua atau orang-orang saudara kita, pokoknya namanya kita dari kota ya, pastinya mereka mengharapkan kita memberikan mereka gitu, dan memang sepatutnya itu ya seperti itu, meskipun sedikit kita berilah ya gitu. Terus kita juga biasanya kalau nyampe kampung itu kan pengen makan makanan, kita kangen kan sama makanan yang di kampung. Terus kita juga kadang butuh baju baru, terus butuh wisata. Nah, kita juga jangan lupakan kewajiban kita yaitu membayar zakat. Nah, apabila kita tidak pulang kampung, kita juga butuh kue untuk di rumah ya, apabila ada orang yang bertamu. Kita biasanya kan menyediakan kue-kue lebaran, terus kita juga masak, pas lebarannya itu. Terus kita juga butuh baju baru, kita juga biasanya bagi-bagi uang untuk anak-anak ya, angpau lebaran, seperti itu. Kita biasanya kirim-kirim makanan ke tetangga, ke saudara, dan lain-lain. Nah, biasanya setelah, lebarannya itu kita juga, ada ya wisata atau liburan. Jangan lupa juga untuk membayar zakat. Apapun kebutuhan kita, sebisa mungkin kita mengelolanya dengan baik supaya tertata, terarah, teratur. Nah, di sini emak akan memberikan contoh cara emak mengelola THR emak nanti apabila emak menerimanya. Karena emak ini pulang kampungnya lumayan jauh ya, di Madiun. Jauh-jauh hari sebelumnya emak sudah mempersiapkan tabungan sinking fund untuk menyambut lebaran. Nah, di situ ada 4 diantaranya untuk BBM, baju baru, angpau, dan juga untuk kebutuhan darurat. Karena kalau kampung emak itu kan lumayan jauh, jadinya emak harus ada persiapan yang lebih matang sebelumnya. Jadi emak itu minimal ya kurang lebih sudah memiliki tabungan sebesar 4 juta rupiah, yaitu 4 buah tabungan yang masing-masing memiliki kegunaan sendiri, yaitu untuk BBM, untuk baju baru, untuk angpau, dan juga untuk dana daruratnya. Sedangkan dari THR-nya sendiri, di sini akan emak gunakan seperti ini ya kira-kira. Yang pertama untuk ongkos PP yaitu Rp1.500.000. Dari total kebutuhan ongkos pulang pergi itu sebenarnya totalnya itu adalah kurang lebih 2.500.000-an. Nah, emak kan sudah ada tabungan 1 juta, jadi tinggal 1.500.000 lagi. Selanjutnya emak insya Allah akan memberikan untuk orang tua dan juga mertua yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk makan di sana itu 500.000 rupiah. Ya, di sini tuh maksudnya makan di sana ya kadang kita nggak mungkin ya nggak masak gitu. Pastikan kita butuh masak, butuh dan lain-lain lah, intinya di situ emak anggarkan 500.000 rupiah. Selanjutnya untuk baju lebaran, untuk angpau lebaran, dan juga BBM, ini emak sudah ada tabungan sendiri. Nah, jadi totalnya semua kan 3 juta rupiah. Sedangkan yang 375.000 ini untuk membayar zakatnya. Seperti itu kira-kira mengelolanya emak Saufa. Jadi kalau untuk bunda-bunda yang rencana pulang kampung jauh-jauh hari itu sudah mempersiapkan tabungan untuk tambahan yang nggak mungkin kita mengandalkan hanya THR saja, karena pastinya banyak banget pengeluaran pembengkakan-pembengkakan yang akan terjadi apabila kita pulang kampung nanti. Demikianlah vlog emak kali ini, mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk bunda-bunda yang menjalankannya. Semoga Allah menerima amal dan ibadah yang kita lakukan. Amin amin Allahumma amin. Demikian vlog emak kali ini, mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.